Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menjadi moderator kelompok 5 yang akan memandu acara diskusi pada siang hari ini dengan materi pengukuran variabilitas data atau dispersi. Untuk kelompok 5 dipersilahkan membacakan materi. Baik, perkenalkan nama saya Lutfia Rahmania. Saya Ismail Basri. Di sini kami akan mempresentasikan pengukuran variabilitas data. Yang pertama ada pengertian dan perhitungan rentan. Rentang atau range adalah perbedaan antara skor terbesar dan skor terkecil. Nah, selisih atau jarak antara nilai tertinggi dan nilai terendah dalam suatu kumpulan data. Nah, yang berfungsi untuk menunjukkan seberapa luas data tersebut tersebar. Nah, rumusnya data tersebar dikurangi data terkecil. Selanjutnya pengertian dan perhitungan rentang antar kuartil. Range interkuartil. Interkuartil range adalah selisih kuartil ketiga dan kuartil pertama. Rumusnya kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Pengertian dan perhitungan rata-rata simpangan. Simpangan rata-rata merupakan nilai rata-rata dari selisih setiap data dengan nilai min atau rataan hitungannya. Nah, rumusnya ada 2, rumus data tunggal dan rumus data kelompok. Nanti akan diterapkan di Excel. Selanjutnya terdapat pengertian dan perhitungan standar deviasi. Standar deviasi atau simpangan baku ialah persebaran data pada suatu sampel untuk melihat seberapa jauh atau seberapa dekat nilai data dengan rata-ratanya. Nah, dengan kata lain, semakin besar nilai standar deviasi, maka akan semakin besar juga penyebaran data yang ada. Nah, di sini terdapat 2 rumus untuk standar deviasi. Yang pertama itu rumus untuk populasi dan rumus untuk sampel. Rumusnya ini akan dijelaskan lebih lanjut pada Excel nanti. Next. Di sini terdapat varias. Varias ialah ukuran keragaman data yang mengukur seberapa jauh nilai-nilai dari rata-rata. Semakin besar varias, maka semakin tersebar data dari nilai rata-ratanya. Varias juga dalam statistika digunakan untuk mengukur seberapa besar perbedaan antara setiap nilai dalam data dengan nilai rata-ratanya. Di sini terdapat rumus untuk varians sampel data tunggal, rumus varians populasi data tunggal, dan selanjutnya terdapat koefisien variasi. Merupakan suatu ukuran variasi yang dapat digunakan untuk membandingkan suatu distribusi data yang mempunyai satuan yang berbeda. Koefisien variasi ini dihitung dari perbandingan antara standar deviasi dengan rata-rata. Semakin kecil nilai koefisien variasinya, maka data tersebut akan semakin seragam. Sebaliknya, jika nilainya besar, datanya akan semakin heterogen. Di sini terdapat 2 rumus untuk koefisien variasi, sampel, dan populasi. Selanjutnya di sini saya mau menjelaskan mengenai pengertian dan juga perhitungan z-score. Nah, z-score ini fungsinya itu untuk melihat posisi suatu nilai yang dibandingkan dengan rata-rata atau min. Nah, ini itu bisa dilihat dalam satuan standar deviasi. Nah, perumpamaannya z-score ini kayak dari min dulu kan ini ada rata-ratanya. Nah, rata-rata itu seperti garis tengah yang ada yang menunjukkan rata-rata dari salah. Jadi biar lebih paham itu kita stop. Perumpamaannya itu z-score ini kayak misal kita lomba lari. Nah, di sini kan ada min. Nah, min itu
garis tengah yang menunjukkan rata-rata kita dari kecepatan berlari. Nah, kalau standar deviasi itu seperti ukuran seberapa jauh variasi kecepatan lari dari peserta itu. Nah, kalau z-score-nya itu jarak dari garis tengahnya. Jadi misal variasi kecepatan larinya itu besar, nah itu menunjukkan bahwa nilai z-score-nya itu berada di sebelah kanan dari rata-rata. Nah, sebaliknya kalau variasi kecepatan larinya itu lebih kecil, berarti berada di sebelah kiri dari lintasan tengah. Nah, ini rumus z-score-nya itu nanti bisa kita terapkan dalam Excel. Next. Selanjutnya ada kurtosis. Nah, kurtosis ini itu bahasa Indonesianya keruncingan. Nah, jadi kurtosis ini adalah mengukur seberapa runcing atau data dari puncak sebuah grafik distribusi data yang dibandingkan dengan distribusi normal. Nah, distribusi data itu sendiri itu umpamanya kayak gunung. Nah, kurtosisnya itu seberapa tajam atau datar puncaknya. Nah, kalau puncaknya itu tajam berarti nilai kurtosisnya itu tinggi. Kalau puncaknya itu landai berarti nilai kurtosisnya itu rendah. Nah, di sini itu ada bentuk peruncingan. Ada 3. Yang pertama ada leptokurtik. Nah, leptokurtik itu kalau puncaknya itu tinggi dan tajam berarti nilai kurtosisnya itu pasti lebih dari 3. Kalau platykurtik itu puncaknya atau ketajamannya lebih rendah daripada leptokurtik, nah pasti nilainya kurang dari 3. Dan yang terakhir ada mesokurtik itu nilai puncaknya itu sama dengan 3. Nah, di sini tuh mesokurtik ini termasuk puncak yang sedang atau normal. Nah, ini ada rumus kurtosisnya. Ini nanti bisa diterapkan dalam Excel juga. Next. Selanjutnya ada skunus. Nah, skunus ini bahasa Indonesianya itu kemencengan. Nah, fungsinya itu untuk mengukur apakah data yang tersebar itu secara sistematis atau condong ke salah satu sisi dan bagaimana cara kita mengukurnya. Nah, distribusi simetris ini tuh nilai skunusnya itu sama dengan 0. Jika data itu menumpuk di kanan dan ekornya memanjang ke kiri, berarti itu nilai skunusnya itu nanti negatif. Sebaliknya jika datanya menumpuk di sebelah kiri dan ekornya memanjang ke kanan, berarti nilai skunusnya itu positif. Nah, ini rumusnya ada untuk data tunggal dan juga ada data kelompok. Next. Yang terakhir ada pendeskripsian hasil ukuran dispersi. Nah, singkatnya itu ukuran ini itu yang menunjukkan seberapa menyebar atau bervariasi data dalam sebuah kumpulan nilai. Nah, jika ukurannya itu berbeda dalam kumpulan itu namanya heterogen. Nah, kalau heterogen berarti nilai dispersinya besar. Sebaliknya, jika ukurannya itu hampir sama dalam suatu kumpulan nilai, berarti itu data dispersinya itu homogen dan bernilai kecil. Next. Nah, kesimpulannya pengukuran variabilitas atau dispersi data merupakan bagian penting dalam statistika untuk memahami seberapa jauh data menyebar dari nilai pusatnya melalui alat ukur seperti jangkauan, simpangan rata-rata, varian, dan simpangan baku. Kita dapat mengetahui konsistensi serta perbedaan antar data dalam suatu kumpulan. Nilai dispersi yang kecil menunjukkan bahwa data relatif homogen dan berkumpul dekat nilai pusat, sedangkan nilai dispersi yang besar menandakan adanya penyebaran yang lebar sehingga data bersifat heterogen.
Selanjutnya kita akan mempraktekkan di Excel. Yang pertama kita akan mencari min dengan cara sama dengan min kita blok semua datanya. Terus kita tutup terus enter. Nah ini hasil dari min. Terus selanjutnya kita mencari max dengan cara sama dengan kita cari max, kita blok semua datanya, kita tutup terus enter. Nah selanjutnya kita mencari min dengan cara sama dengan kita klik ini, terus kita blok semua data, kita tutup terus ke enter. Nah ini hasilnya. Selanjutnya kita mencari kuartil 1 dengan cara sama dengan kita klik kuartil, terus kita blok semua data, terus kita kasih koma, terus kita akan mencari kuartil 1, kita ketik angka 1, terus tutup kita enter. Selanjutnya kuartil 2, caranya sama dengan mencari kuartil yang satu tadi, sama dengan mencari kuartil, terus kita blok semua data, terus kasih titik koma, kita akan mencari kuartil 2, terus tambah angka 2, tutup terus enter. Ini hasilnya. Terus kita mencari kuartil 3 sama seperti tadi caranya. Kita blok semua data, kasih titik koma, terus kita akan mencari kuartil 3, kita kasih angka 3, kita tutup terus ke enter. Nah selanjutnya kita mencari range, kita dengan sama dengan kita terus max dikurangi min, terus kita enter. Selanjutnya mencari range antar kuartil, caranya sama dengan terus kuartil 3 dikurangi kuartil 1, terus ya sini. Terus kita mencari simpangan rata-rata sama dengan terus kita blok semua data, ini hasilnya. Selanjutnya kita mencari nilai dari standar deviasi sampel dengan terus kita blok lalu kita enter. Nah di sini sudah menemukan hasil dari standar deviasi sampel. Lalu di sini kita mencari nilai dari standar deviasi populasi dari sama dengan
sampel. Kita blok semua nilainya. Lalu kita tutup kurung, enter. Selanjutnya mencari varians populasi dengan kesan juga seperti apa. Selanjutnya kita blok akumulatornya, kita tutup kurung, setelah itu enter. Nah, sekarang mencari koefisien variasi dengan cara sama dengan S, D, kita tulis lagi kita blok lagi semua nilai yang ada, tutup kurung, lalu enter. Emang nggak ada tutupnya, Pak? Nggak ada. Kita blok datanya. Terus Selanjutnya di sini mencari nilai Z-score itu kita ubah dulu di formulanya, conversion, lalu ada statistika dan kita milih yang standarized. Yang ini. Nah di situ X-nya itu diisi sama data yang pertama, terus kita enter, lalu kita isi juga min-nya. Nah standar deviasinya itu kita pilih yang populasi, lalu kita oke. Selanjutnya yang data kedua juga gitu, kita ke formular dulu. Habis itu ke standarize dan mengulang lagi seperti yang tadi. Kalau sudah kita oke. Nah di sini kita kasih dolarnya di bagian min sama standar deviasinya. Setelah itu kita enter. Nah yang bagian ini itu kita tarik ke bawah. Nah yang kurtosis itu cuman kita sama dengan habis
yang code ini, terus kita tarik datanya. Selesai. Yang bonus itu kita yang ini, habis itu kita blok datanya. Selesai. Yang bonus populasi kita pilih yang ada P-nya. Terus kita blok, tutup kurung, enter. Selesai. Baik, terima kasih atas perhatiannya dari kelompok 5 yang imut. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung pemaparan materi dari ketiga kelompok sudah selesai, di sini saya sebagai moderator akan membuka yang namanya sesi tanya jawab. Untuk kelompok, menyebutkan nama dari kelompoknya dan tujuan untuk kelompok berapa. Seperti itu. Saya Ajukan tanya. Nyaman dari kelompok berapa untuk kelompok berapa. Ayo. aku. Apa sekarang? Ya udah, aku tanya. Rara. Aku. Ya udah ngomong. Ya udah dari kelompok 10 untuk kelompok 4. Dalam pengambilan keputusan kebijakan, misalnya menentukan standar kehidupan, ukuran mana yang lebih tepat, dijadikan dasar. Pean, regulan, kuartil atau persentil. Kuartil apa? Kuartil atau persentil. Dan jelaskan kenapa. Selanjutnya Rara. Saya dari kelompok 1 bertanya kepada kelompok 5, bagaimana simpangan baku atau standar deviation. Standar apa? Ini. Dapat membantu kita memahami sebaran data. Sebaran. Untuk Salma apa? Dari kelompok 4 untuk kelompok dari kelompok 8 untuk kelompok 4. Bagaimana cara mencari modus? Jika data memiliki nilai tertinggi yang sama. Berikan satu contoh.
doang. Berapa? Berapa? Jadi enggak? Kelompok 10 untuk kelompok 3. Mengenai objek tadi, jika titik-titik pada objek tidak diurutkan, Itu ditulis apa belum ditanya? ya. Iya Pak. Kamu tadi Enggak tahu. pertanyaan. Iya, tulis di pertanyaan. Jika objek Jika titik-titik pada objek tidak diurutkan, titik-titik tulis titik ya sama aja bacanya gitu juga kan. ya. Tidak diurutkan dengan benar atau tidak sesuai skala, koma, menurut kelompok apa dampaknya bagi pembaca? Dengan apa? Dengan apa? Dengan skala sesuai skala. Jika titik-titik pada objek tidak diurutkan dengan benar atau tidak sesuai dengan skala, Ya, koma. Menurut kelompok dampaknya bagi pembaca apa? menurut kelompok dampaknya Bagi pembaca. selanjutnya Saya dari kelompok 7 bertanya kepada kelompok 4, tadi kan dijelaskan tentang median. Nah, mengapa median itu bisa dikatakan sebagai itu median? media itu Median. Bisa dikatakan sebagai penghubung antara ukuran pemusatan dan ukuran rata. sudah. Selanjutnya Belanda dari kelompok 8 untuk kelompok 3. Apa perbedaan dari histogram dari Instagram histogram dan grafik batang? batang Guys, Belanda tidak. pertanyaan saya tutup untuk kelompok, silakan berdiskusi dan menjawab segera. Saya ulang.
pertanyaan dari Yoda ya. Ya, Dalam pengambilan keputusan kebijakan misalnya menentukan standar kelulusan, ukuran mana yang lebih tepat jadikan dasar min median kuartil atau persentil dan jelaskan mengapa. Nah, menurut kelompok kami itu lebih baik pakai persentil atau kuartil karena persentil atau kuartil itu menunjukkan batas yang jelas. Batas yang jelas misalnya yang lulus itu yang nilainya di atas 40% atau yang nilainya di atas 50%. Sedangkan kalau pakai rata-rata itu kayak nilainya itu gampang ketarik sama nilai yang lebih rendah atau nilai yang lebih tinggi, jadi kayak nggak seimbang. Jadi menurut kelompok kami lebih baik pakai persentil atau wakil. Apakah cukup menjawab? Yoda? Izin menjawab pertanyaan dari Rara dari kelompok 1. Bagaimana simpangan baku atau standar deviasi itu dapat membantu kita memahami sebaran data. Nah, simpangan baku itu membantu kita memahami sebaran data itu dengan mengukur variabilitasnya atau penyebaran nilai-nilai data terhadap rata-rata. Nah, semakin besar nilai simpangan bakunya berarti data itu lebih luas dan juga beragam variasinya. Nah, sebaliknya jika nilai simpangan baku itu kecil berarti data itu lebih seragam atau dalam satu variasi yang sama. Nah, selain itu simpangan baku atau standar deviasi itu juga berguna untuk membandingkan keseragaman dua set data dan juga mengidentifikasi data yang ekstrim atau outlier. Apakah ada sandaran? Ya. izin menjawab pertanyaan dari Renita. Jika titik pada objek tidak ditentukan dengan benar, namun tidak sesuai skala, menurut kelompok apa caranya berkomunikasi? Memang seharusnya sebuah data ini yang diberikan dalam ini itu memang harus instan, karena itu adalah sebuah data yang telah dikumpulkan dari penelitian yang memang telah dilakukan. Jadi menurut saya dampaknya itu yang pertama adalah membingungkan bagi pembacanya atau bagi kuratornya. Karena objek itu harusnya selalu menunjukkan data yang terurut, misal dari terendah ke tertinggi atau tertinggi ke terendah. Jika tidak terurut, maka pembaca itu akan mengalami kesulitan dalam membaca distribusi kumulatif yang telah dituliskan. Lalu juga karena ada kebingungan dalam pembacaan data, maka bisa terjadi salah tafsir. Seharusnya untuk memutuskan X menjadi Y. Itu tadi akan mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan yang mungkin ke depan ya akan menimbulkan masalah yang lebih besar dan juga menurunkan kredibilitas dari penelitian yang telah dilakukan. Bagaimana Pak? Baik, terima kasih ya. Terima kasih. Mau menjawab pertanyaannya Salma dari kelompok 8. Bagaimana cara mencari modus jika data memiliki nilai tertinggi yang sama? Berikan satu contoh. Pada modus sendiri, beberapa data dapat saja tidak memiliki modus atau bahkan memiliki beberapa modus. Kalau satu modus disebut unimodal. Kalau dua modus disebut bimodal, dan kalau tanpa modus itu non modal. Kalau data memiliki dua atau lebih dengan frekuensi tertinggi yang sama, maka data tersebut disebut bimodal atau dua modus. Artinya semua nilai dengan frekuensi tertinggi tersebut menjadi modus. Contoh, ada nilai ulangan. Nilai 6-nya ada 1, nilai 7-nya ada 3, nilai 8-nya ada 3, nilai 9-nya ada 1, dan 10-nya ada 1. Kan angka 7 dan 8 muncul 3 kali. Maka kedua-duanya sama-sama menjadi modus. Jadi modusnya itu ada 7 dan 8. Apakah betul? Izin menjawab pertanyaan dari Yolanda kelompok
batang. Perbedaannya yang paling jelas dari grafisnya itu kalau histogram itu batang-batangnya itu berdempetan tanpa jarak. Tapi kalau diagram batang itu batangnya ada jaraknya gitu. Lalu kalau histogram dia pakai data yang kontinu seperti tinggi badan, berat badan. Sedangkan kalau diagram batang dia itu memakai data kategori kayak jumlah penduduk, terus favorit warna. Lalu ada kalau di histogram itu sumbu X biasanya berupa interval kelas ataupun tentang nilai. Tapi kalau di diagram batang sumbu X itu berisi kategori, jadi bukan angka. Kemudian yang terakhir, histogram itu bisa untuk menunjukkan pola distribusi data, dia termasuk simetris atau melenceng ke salah satu sisi. Sedangkan grafik batang dia lebih cocok untuk perbandingan antar kategori. Izin menjawab pertanyaan dari Naswa, yaitu mengapa median bisa dikatakan sebagai penghubung antara ukuran pemusatan dan ukuran letak.